Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, waalaikumsalam Ibu. Salam dan bahagia. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik Bu. Baik, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini kita akan melaksanakan salah satu tugas kita, yaitu di modul 2.3 tentang coaching. Dan pada kesempatan ini saya bertindak sebagai observer, kemudian Bapak Matriadi bertindak sebagai coach, dan Pak Ilham bertindak sebagai coaching. Baik Bapak, di sini saya akan mengingatkan sedikit tentang kompetensi inti pada saat kita melakukan coaching yang kita harus penuhi. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bapak, untuk tidak mengambil waktu terlalu lama, saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk melaksanakan coachingnya. Silakan Pak. Selamat pagi Pak. Pagi. Ada yang bisa saya bantu Pak Ilham? Oh iya. Saya mau meminta waktu Bapak untuk bercerita tentang sedikit permasalahan di sekolah saya. Oh iya, bisa Pak. Silakan Pak. Apa yang menjadi permasalahan Pak Ilham di sekolahnya? Oke, jadi sedikit masalah saya di sekolah itu adalah tentang karakter siswa saya di sekolah Pak. Oh, karakter siswa ya. Iya. Kenapa dengan karakter siswanya Pak Ilham? Yang saya perhatikan Pak, karakter siswa di sekolah saya itu mengalami pergeseran akhir-akhir ini. Yang mengalami pergeseran ya. Ya. Pergeseran itu arahnya ke yang lebih baik atau ke lebih buruk? Oke. Pergeseran karakternya. Nah, kalau lebih baik mungkin saya tidak akan berdiskusi di sini, tapi adapun pergeseran di sekolah saya itu saya anggap pergeseran negatif Pak. Oh ya, dia mengarah ke cenderung ke negatif Pak ya. Iya. Bisa dijelaskan pergeseran negatifnya itu seperti apa? Ada yang lebih detail bisa? Pergeseran negatif di sini yang saya maksud, siswa di sekolah saya itu saya perhatikan beberapa bulan terakhir ini kesopanan mereka itu, etika mereka itu sedikit berkurang. Contoh, mereka itu tidak asal nyelonong saja Pak kalau lewat di depan guru gitu, asal lari-lari saja. Jadi itu yang saya maksud dengan pergeseran etika pada siswa saya. Oh ya, jadi permasalahannya Pak Ilham ini ada pergeseran, ini akan menjadi topik kita yang kita bahas hari ini. Ya. Ada pergeseran karakter siswa ke arah yang negatif. Tadi ada beberapa contoh yang Pak Ilham sebutkan, itu adanya attitude yang kurang, Ya. tidak sopan, ada yang tidak permisi, langsung nyelonong lewat depan guru. Betul ya. Pak, betul. Nah, ini yang menjadi topik kita, adanya pergeseran karakter. Pak Ilham pernah berpikir apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya, baik. Yang menjadi akar masalah di dalam pemikiran saya itu dari kejadian tersebut, mungkin adanya pengaruh dari gadget sih Pak. Karena anak-anak sekarang itu lebih sering menggunakan handphone, gamenya itu mungkin dengan cara tidak bijak. Contohnya HP-nya itu cuma digunakan sebagai sarana untuk bermain game saja. Oke, jadi ada pengaruh gadget menurut Pak Ilham yang mempengaruhi Betul Pak. karakter siswa yang kurang sopan di sekolah. Ada yang lain kira-kira yang menurut pengaruh yang lain selain gadget yang mempengaruhi karakter siswa di sekolah? Kalau saya sih salah satunya lingkungan juga sih Pak, tapi kan lingkungan itu juga terpengaruh dari gadgetnya juga. Jadi ada pengaruh dari perkembangan zaman dan pengaruh dari lingkungan sekitarnya masyarakatnya. Jadi ada di lingkungan pengaruh yang berdampak buruk itu adalah pengaruh lingkungan, tetapi akar masalahnya tetap pada gadget itu Betul, sendiri Pak. ya. Iya Pak. Oke. Kemudian
apa Pak Ilham pernah melakukan antisipasi terkait hal ini? Oke. Antisipasi yang saya lakukan di sekolah dalam kasus ini adalah satu, membatasi penggunaan gadget siswa di saat berada di lingkungan sekolah. Nah, kecuali kalau ada pembelajaran yang berhubungan dengan gadget, barulah siswa diberikan izin untuk membawa gadgetnya ke sekolah. Itu pun saat jam istirahat, HP-nya tidak saya perkenankan untuk dikeluarkan. Jadi membatasi penggunaan gadget di sekolah ya Pak Ilham? Iya. Terus setelah melakukan hal itu dari skala 1 sampai 10 Pak Ilham merasakan dampak di angka berapa, skala berapa setelah menerapkan hal itu terhadap pengaruh karakter siswa yang negatif? Iya. Kalau untuk lingkungan sekolah dikatakan berkurang, pastinya berkurang dari segi penggunaan HP-nya. Tapi yang menjadi permasalahan itu bukan cuma penggunaan HP di sekolah, tapi adalah penggunaan HP yang tidak terkontrol di saat di luar lingkungan sekolahnya itu. Jadi setelah dilakukan ada hal yang berubah ya, cuma pada saat durasi menggunakan handphone Ya. di sekolah itu saja yang berubah. Dari segi lainnya belum signifikan terasa perubahannya karena mereka masih melaksanakannya di rumah. Iya. Nah, ada solusi yang bisa ditawarkan terkait hal ini selain tadi membatasi? Ada sih beberapa alternatif solusi, Pak. Alternatif solusi yang pertama itu mungkin berkolaborasi bersama orang tua untuk membatasi dan mengawasi ya penggunaan gadgetnya siswa, karena seperti yang kita ketahui, siswa itu kalau sudah pulang sekolah mereka itu lebih banyak dimanjakan dengan gadgetnya. Nah, ini yang jadi masalah, kalau siswa dimanjakan dengan gadget itu, banyak siswa menggunakan gadgetnya untuk bermain game. Nah, pada saat bermain game itu banyak siswa yang tidak terkontrol dalam menggunakan bahasanya. Contoh saat bermain game yang perang-perangan itu, kadang mereka menggunakan bahasa kasar. Contohnya, itulah saya tidak bisa menyebutkan di sini. Nah, kemudian solusi mungkin yang bisa diterapkan di sekolah mungkin dengan melakukan pembudayaan positif seperti itu. Positif. Terkait kolaborasi dengan orang tua siswa, bagaimana cara melaksanakan kolaborasinya? Nah, untuk kolaborasi bersama orang tua, mungkin orang tua dari siswa secara bertahap dipanggil ke sekolah terkait mensosialisasikan dampak dari pengaruh gadgetnya, termasuk dampak positif dan dampak negatif, dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan orang tua terkait melakukan pembimbingan positif terhadap siswa supaya siswanya kurang mendapatkan pengaruh negatif dari gadget ini. Kemudian tadi terkait kolaborasi ya, berarti Pak Ilham memanggil orang tua datang ke sekolah kemudian menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan orang tuanya di rumah terkait untuk siswanya ya. Iya. Oke, kita bedah lagi nih. Ada yang hal menarik terkait membudayakan hal-hal positif. Hal-hal positif seperti apa yang Pak Ilham lakukan di sekolah? Oke. Pembudayaan hal-hal positif di sini seperti yang kita ketahui di daerah Sulawesi itu kita mengenal budaya tabe. Oke, budaya tabe. Saya ingin budaya dari leluhur kita ini kembali dimunculkan di lingkungan sekolah supaya lingkungan belajar yang tercipta itu adalah lingkungan belajar yang bersifat positif. Jadi siswa bukan hanya diajarkan tentang tabe di dalam kelas dengan cara ceramah, tapi dibudayakan dengan cara seluruh warga sekolah membudayakan kegiatan ini, melakukannya dalam kegiatan sehari-hari, kemudian diimbangi dengan tetap giat melakukan kegiatan mengingatkan kepada siswa.
Jadi diimplementasikan juga, tapi tetap juga diingatkan kepada siswa. Budaya tabe. Jadi yang mau diangkat dalam budaya positif Pak Ilham ini yaitu budaya tabe ya, Iya betul Pak. di ruang kelas dan di lingkungan sekolah. Betul Pak. Bisa lebih spesifik kegiatan seperti apa yang akan dilakukan dengan budaya tabe ini? Oke. Ya. Seperti apa kegiatannya, model-model kegiatan yang akan dilaksanakan? Oke. Adapun model-model kegiatan yang akan saya laksanakan atau yang saya rencanakan, tentunya setiap hari itu gurunya harus lebih dulu menunggu siswanya di depan sekolah. Oke, harus lebih dulu. Jadi kegiatan pembelajaran itu bukan hanya berlangsung di dalam kelas, tapi juga mulai dari depan gerbang sekolah. Ada di situ kegiatan pemberdayaan siswa untuk salaman bersama gurunya. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu, siswa akan belajar lebih lagi untuk menghormati gurunya dan lebih mengenali guru ini. Ternyata saya pelajari selama ini masih banyak siswa yang tidak mengenal gurunya juga. Bagus sekali ya. Pembudayaan membiasakan budaya tabe dengan menunggu siswa di depan sekolah sebagai ajang silaturahmi, sebagai ajang budaya positif. Di samping itu juga silaturahmi guru dan siswa yang selama ini tidak mengenal gurunya. Ya. Oke. Dan hal menarik dari kedua poin yang kita bahas terkait kolaborasi dan pembudayaan positif, yang pertanyaan saya selanjutnya, dalam pikiran Pak Ilham, hambatan apa yang akan terjadi? Oke. Yang pertama tadi terkait kolaborasi, Ya. yang kedua adalah terkait budaya positif. Jadi kita mulai dulu di kolaborasi dengan orang tua. Hambatan apa yang bisa muncul ketika kolaborasi dilakukan dengan orang tua siswa? Hambatan yang mungkin saja akan muncul dari kolaborasi adalah tentunya komitmen. Hal yang paling pertama adalah komitmen dari orang tua dan komitmen dari gurunya. Karena ini berbicara masalah pembudayaan. Budaya itu kan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu budaya. Nah, kendalanya tadi, hambatannya kalau dari kedua pihak ini tidak memiliki komitmen yang sama untuk mengembangkan budaya tabe ini di dalam diri siswa. Itu saya rasa hambatannya. Hambatan itu ada di komitmennya Ya. antara orang tua dan Guru. Oke. Kemudian untuk budaya positif, budaya tabe ini ada hambatan yang akan muncul di pelaksanaan. Oke. Berbicara masalah program sekolah, tentunya komitmen yang ada dalam situ bukan cuma komitmen dari saya sebagai wali kelas dan orang tua, tapi juga komitmen dari seluruh warga sekolah, termasuk dari guru, apalagi tenaga administrasi dan siswa itu sendiri, termasuk orang tua juga. Oke, dari sudah Pak Ilham telah memaparkan terkait hambatan dari dua opsi yang akan dilakukan untuk terkait pergeseran karakter siswa. Ada dua tadi opsi, kemudian ada hambatannya. Nah, kemudian solusi yang ditawarkan terkait hambatan ini, solusi yang Pak Ilham tawarkan untuk meminimalisir hambatan yang ada ini. Dari kolaborasi dulu, solusi apa yang ditawarkan? Oke, untuk masalah solusi ini sebenarnya ada solusi yang bisa mencakup keduanya. Solusinya adalah untuk meningkatkan komitmen orang tua. Tentunya orang tua siswanya ini dipanggil ke sekolah secara bertahap, mungkin dari kelas 6-nya dulu dipanggil secara bertahap, kemudian kita melakukan semacam sosialisasi tentang pergeseran budaya yang telah berkurang di sekolah. Kemudian kita menawarkan alternatif solusi yang akan diterapkan. Kemudian kita juga meminta umpan balik dari orang tuanya. Siapa tahu ada solusi yang lebih menarik dari orang tua.
Jadi solusinya nanti itu yang paten itu lahir dari kegiatan tersebut. Nah, sehingga jika semuanya dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu, semuanya bisa ikut serta dalam melaksanakan. Semuanya bisa ikut serta aktif dalam melaksanakan kegiatan yang telah disetujui, dibicarakan. Jadi menarik sekali solusinya Pak Ilham ya. Dari kedua komponen kolaborasi dan budaya positif itu ada pada sosialisasi dan membangun kesepakatan bersama dengan semua pihak ya. Adanya feedback atau umpan balik sehingga lahir kesepakatan yang kira-kira semuanya bisa menjalankan tanpa beban seperti itu ya. Betul sekali, Pak. Jadi orang tua siswa tidak berat, guru tidak berat, siswa melaksanakan tidak berat, dan teman-teman guru yang lain juga bisa melaksanakan hal yang serupa. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian kapan pelaksanaan kegiatannya ini, Pak? Aksinya ini kapan bisa dilaksanakan? Oke, untuk aksinya mungkin harus saya koordinasikan dulu ke kepala sekolah dulu ya, sebagai pimpinan tertinggi saya di satuan pendidikan di sekolah saya. Kemudian setelah mendapatkan restu, insya Allah nantinya setelah mendapatkan restu dari kepala sekolah, saya meminta ibu kepala sekolah bisa memfasilitasi saya untuk berdiskusi dengan bapak pengawas. Nah, kemudian setelah diskusi dengan pengawas, kemudian saya lanjutkan ke rekan-rekan guru saya dulu, bagaimana respon mereka. Kalau sudah mendapatkan respon positif dari seluruh warga sekolah, saya akan mencoba berbicara dulu kepada ketua komite sekolah saya sebelum mengundang orang-orang tua siswa. Seperti itu. Tapi intinya dalam waktu dekat ya. Iya Pak, dalam waktu dekat. Saya rencanakan untuk hari Senin. Intinya ada deadline Pak Ilham agar melaksanakan ini. Ya. Biar ada acuan Pak Ilham dalam bekerja. Jadi kalau nanti bahasanya komunikasi tidak ada deadline, tidak ada waktu. Apa yang perlu diperhatikan itu adalah mengatur schedule ya. Betul. Oke. Kemudian sudah waktunya. Tadi yang dilibatkan termasuk pengawas Pak Ilham ya? Iya. Pengawas, orang tua siswa. Ya, sudah terjawab semua orang yang akan dilibatkan. Kemudian bagaimana cara mengasesmen hal ini? Bagaimana cara Pak Ilham menilai bahwa aksi yang Pak Ilham lakukan ini sudah mencapai tujuan yang diharapkan? Oke, baik, terima kasih. Tujuan dari program ini kan tadi supaya mengembalikan kembali budaya positifnya siswa ini loh di depan masyarakat. Nah, bagaimana cara menilai? Tentunya cara menilai adalah dengan melihat perubahan keseharian, perubahan perilaku siswa di lingkungan sekolah. Dan bukan cuma itu, bukan cuma di lingkungan sekolah, tapi juga di lingkungan rumah. Nah, di sini pentingnya kolaborasi bersama orang tua. Jadi saya sebagai wali kelas bisa menjalin komunikasi aktif bersama orang tua siswa terkait bagaimana implementasi dari nilai-nilai ini di rumah. Kemudian saya di sekolah juga bisa memberikan kemudian saya sebagai guru di sekolah memberikan perkembangan sikap siswa kepada orang tuanya. Jadi masing-masing guru menilai bagaimana perkembangan sikap siswanya, kemudian orang tuanya juga menilai perkembangan siswa di sekolah. Nah, kalau perkembangan sikap siswa sudah ke arah yang lebih positif, berarti bisa disimpulkan program yang saya tawarkan, kegiatan yang saya tawarkan itu
betul-betul sejalan dengan tujuan gitu. Oke, mantap. Jadi Pak Ilham ini akan membuat semacam laporan ya, laporan terkait aksi yang dilakukan di sekolah, Iya. di sekolah dan di rumah, bagaimana kita keberhasilannya. Oke, jadi mungkin dalam bentuk bagaimana laporannya Pak Ilham? Oke. Asesmennya seperti apa? Apakah dalam bentuk tulisan atau laporan dalam bentuk lembaran asesmen? Oke, ini kan sikap saya tidak menilainya secara formal ya Pak. Ya. Ini cuma berdasarkan hasil observasi saya kepada siswa tersebut. Nah, jadi kalau saya melihat perubahannya, saya melaporkan kepada orang tuanya. Alhamdulillah Bu, anaknya sudah mulai minta tabik kalau lewat depan gurunya, sudah rajin saling kepada gurunya meskipun bukan wali kelasnya. Kan itu sering terjadi Pak, meskipun bukan. Kalau bukan wali kelasnya tidak mau disalimi. Jadi nanti bentuk laporannya dalam bentuk observasi dan laporannya secara lisan saja. Iya, secara lisan saja. Jadi begitupun orang tua di rumah melaporkan secara lisan kepada Pak Ilham. Iya, betul. Oke. Terakhir siapa yang Pak Ilham harapkan untuk membantu dalam kegiatan ini? Siapa yang Pak Ilham harapkan untuk turut andil dalam aksi ini? Ya. Pihak-pihak yang saya harapkan terlibat dalam kegiatan ini tentunya kepala sekolah dan pengawas. Fungsi dari kepala sekolah pengawas ini kan dia yang mengawasi keterlangsungan dari kegiatan itu dan melakukan refleksi. Kemudian rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Karena saya dan guru dan tenaga kependidikan ini yang akan melaksanakan kegiatannya, menjemput siswa di depan sekolah secara bergantian. Oke, jadi sudah baik sekali Pak ya. Masing-masing terlibat dan memiliki perannya juga masing-masing Pak ya. Oke, baik sekali. Masih ada yang mau disampaikan Pak Ilham? Saya rasa untuk masalah ini sudah cukup Pak. Oh iya. Saya sangat berterima kasih karena sudah diberikan. Pak Ilham bisa menyimpulkan apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini? Baik sekali. Jadi kesimpulan dari masalah saya hari ini terkait pergeseran nilai-nilai budaya pada siswa adalah dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan positif, pembudayaan positif di sekolah. Nah, pembudayaan positif yang akan saya gunakan di sekolah itu adalah dengan melakukan program menjemput siswa di depan sekolah dan berkolaborasi dengan orang tua dalam pelaksanaan itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Ilham ya, sudah ada kesimpulan hasil perbincangan kita di siang hari ini. Semoga apa yang Pak Ilham rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Ya Pak. Saya tunggu laporan Pak Ilham terkait perkembangan dari aksi yang Pak Ilham lakukan, program yang Pak Ilham lakukan, progresnya seperti apa. Nanti kita diskusikan lagi. Oh ya, saya juga harap Pak, semoga saat pertemuan selanjutnya Bapak bersedia untuk melakukan refleksi terkait program yang saya laksanakan. Oh ya, siap. Saya akan bersedia. Pak Ilham diingatkan saja supaya saya bisa hadir nanti untuk memberikan stimulus refleksi terkait kegiatan Pak Ilham di sekolah. Ya Pak. Oke, terima kasih. Ya Pak, saya terima kasih. Oh, ya. Baik Bapak, coachingnya sudah selesai dan sebagai observer di sini saya akan menyampaikan sedikit catatan mengenai bagaimana penglihatan saya ketika Bapak melaksanakan proses coaching. Jadi ini untuk Bapak sebagai coach, Pak Nafredi sebagai coach, saya lihat sudah menjalankan kompetensi inti pada saat melakukan coaching. Yang pertama sudah hadir penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya Bapak sudah melakukan proses coaching dengan melihat daripada alur tirta, yaitu tujuan, bagaimana Bapak menyampaikan tujuannya, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya, kemudian bentuk tanggung jawabnya sudah sangat baik seperti itu Pak. Jadi demikian kegiatan kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bahagia.